kita juga punya banyak kesibukan dan juga pundi-pundi untuk kita meraup cuan. Betul, apalagi ya ketika usaha kita ini termasuk salah satu hobi kita. Itu bahagia banget nggak sih? Kece. Seperti Tia Arestia, kan kita tahu ya kalau Tia Arestia ini aduh segala olahraga digeluti, sebut saja mulai dari sepeda, sepatu roda, bulu tangkis, tenis, berenang, taekwondo dia pernah jadi ambasadornya. Ya, sekarang dia lagi menggeluti padel. Dan kalau misalnya seorang Tia itu ketika menggeluti sesuatu, dia pasti lihat ini sisi profitnya gimana. Akhirnya dia berencana untuk membuka lapangan pedal. Mantap, betul. Keren. Jeli melihat peluang yang ada gitu ini ya. Ini pasti langsung di full book sama Uni dan juga Bang Fadi langsung ya. Itu dia. Daerah mana nih Bang? Daerah Banten, jauh juga nih dari Jakarta. Kita lihat ya, tidak ada yang terlalu jauh bagi Bang Fadi ya. Kita lihat seperti apa. Tia Arestia, here we go. Demam padel di kalangan selebriti kini begitu terasa. Sejumlah kompetisi rutin dijalankan dan menjadi ajang ngumpul seru yang kian bikin nagih saja. Postingan-postingan para selebriti kini juga nyaris tak jauh-jauh dari padel. Kabar baiknya, olahraga satu ini juga disebut-sebut sebagai peluang bisnis baru yang menjanjikan. Hingga diam-diam banyak yang mulai merintis dengan jurus senyap. Benarkah Tia Arestia bahkan sedang membangun proyek padel super luas? Bagaimana pula kisah Nabila Syakib memperkenalkan padel kepada Tia dan kawan-kawan 1,5 tahun lalu? Sebenarnya pertama kali yang ngeracunin kita itu Nabila Syakib. Jadi waktu itu Nabila Syakib kayak satu tahun lebih yang lalu, 1,5 tahun yang lalu tuh kita ngajakin tuh rame-rame, ngajakin aku, ngajakin Shiren, Zaskia, Gigi, itu diajakin main padel. Cuman waktu itu memang padel belum sehit sekarang. Terus kita cobain, kitanya tuh belum terlalu bisa. Dan waktu itu nyari coach tuh masih susah. Jadi kita tuh nggak konsisten lanjut. Nah sekarang padel menjamur di mana-mana gitu kan. Nyari coach juga lebih gampang. Jadi sekarang kita semuanya pada main padel. Ya, untuk urusan keluarga, Tia Arestia memang selalu antusias, bahkan terbilang selalu di depan. Bukan saja dalam urusan bela diri yang membuat dirinya menjadi atlet di kala muda. Berbagai jenis olahraga rupanya sudah dijajalnya. Jadi kita cari olahraga yang menyenangkan, pernah sepatu roda, tetap walaupun sekarang udah nggak yang rutin tapi tetap masih sepatu roda. Terus kayak bulu tangkis, dikit-dikit kan buat olahraga gitu. Terus pokoknya setiap ada olahraga kayak pernah cobain pilates juga, zumba, seru-seruan. Nah sekarang lagi seneng main padel. Selain jawara dalam olahraga apapun, Tia Arestia juga dikenal memiliki insting bisnis tinggi. Mungkin tak banyak yang tahu. Sejak 12 tahun lalu, ibu dua anak ini sudah mulai bisnis kos-kosan dan sekejap kabarnya sudah menjamur di mana-mana. Seperti apa rahasia sukses jadi juragan kos-kosan ala Tia Arestia? Gimana sih caranya bisa punya kos-kosan? Oke, ibu kos bakal spill cara pembuatan kos-kosan dari awal banget. Nah, ini ibu kos kedatangan kontraktor yang memang khusus untuk ngebangun kos-kosan. Mau di-spill juga nggak nama kontraktornya apa? Nanti deh ibu kos spill di akhir video ya. Jadi, tahap pertama, nomor 1 kita harus punya lahannya dulu untuk ngebangun kos-kosan. Kalau bisa, cari lahan yang strategis dekat perkantoran atau dekat sekolah. Nah, setelah itu, kita harus punya referensi gambar untuk bikin kos-kosan. Kalau ibu kos pakai arsitek supaya nanti hasilnya bisa lebih terkonsep. Nah, habis itu untuk tahap pembangunan kita bisa pilih kontraktor yang udah pengalaman di bidang kos-kosan. Sebenarnya kalau yang lama itu tuh udah hampir 12 tahun belum aku perbarui, masih tetap sama seperti itu, tapi aku jaga kebersihannya kayak gitu. Terus habis itu kemarin sempat nambah lagi gitu. Jadi kalau aku tuh memang salah satu bentuk investasi kita untuk nanti jadi dana pensiun itu salah satunya tuh kos-kosan, karena buat aku dan suami kos-kosan tuh kayak jadi dia ada income bulanan, tapi dia sebagai investasi juga kan. Kalau kayak tanah, bangunan gitu kan harganya juga nggak turun gitu. Dalam banyak kesempatan, jiwa entrepreneur itu bisa membara begitu saja dan tidak selalu bicara soal modal yang besar atau siapa yang punya banyak uang. Sebab ternyata hasrat dan keinginan yang kuatlah yang akhirnya membawa seseorang pada proses belajar. Lalu bagaimana kisah Tia Arestia yang bahkan sudah berbisnis mandiri sejak SMP? Otodidak sebenarnya belajar bisnis. Kayaknya bisnis dan berjualan tuh lumayan mendarah daging, karena dari SMP pun
gimana caranya bisa punya uang jajan, itu dagang. Dulu tuh aku kayak kalau beli parfum gitu kan dipakai, terus teman-teman pada parfumnya enak banget gitu. Oh ya udah, mau nitip aku jual gitu. Ya dari situ aku udah dapat untung sedikit-sedikit, biasa untung 500 perak. Bisa buat ongkos dan buat jajan. Kenapa? Menambah kosan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya kalau aku tuh apa aja usaha selama halal dan bisa bermanfaat lah buat orang-orang, ya aku pasti mau.